Halo Zul, hai Mistik, kembali dengan saya Trian Doko di Permai Jiwa. Di video ini saya akan jelaskan sebuah kesalahan mendasar, tapi banyak dilakukan orang terkait praktek Law of Attraction. Jadi sebetulnya banyak tutorial dan semua aktivitasnya sama. Bagaimana ketika kamu itu ingin mencapai keinginan, mulai dari orientasi yang jelas, ya kan? Kemudian kamu visualisasikan, kemudian diafirmasikan, diulang setiap hari. Hal-hal ini hanyalah bagian dari cara kamu mendapatkan kekayaan atau mewujudkan keinginan. Sebelum kamu melakukan hal ini, harus ada dasar atau landasannya. Dan ini yang sering orang lewatkan atau tidak ketahui. Jadi, kamu ingin kaya, itu tidak bisa diproses kalau kamu tidak sadar kaya. Jadi di video ini saya akan jelaskan apa itu sadar kaya dan bagaimana nanti kamu memproses hal ini. Karena ini adalah rahasia kebanyakan orang-orang sukses sekarang ini, karena mereka sadar apa itu kaya. Ada perbedaan ya, ketika kamu ingin kaya, kemudian berpikir kaya, bertindak kaya, dan kaitannya dengan sadar kaya. Nah, apa yang dilakukan dengan afirmasi, visualisasi, repetisi, itu semua hanyalah penerjemahan dari sadar kaya ini tadi, tapi dimulai dari pikiran kita. Jadi kalau kamu ingin kaya, sebetulnya kalau tidak paham aspek spiritualitasnya, itu salah. Nah, ini yang sering orang dapatkan terjebak dengan konteks Law of Attraction karena ada hal yang terlewat tentang pemahaman spiritualitas apa sebetulnya yang dimaksud kaya. Untuk memulai Law of Attraction ini, sebelum nanti kamu mencapai keinginanmu, awalnya itu kamu harus menjadi kaya dulu. Nah, ini kan terbalik. Kamu melakukan praktek itu supaya nanti kamu menjadi kaya. Tapi kalau dari spiritualitas, terbalik. Kamu harus jadi kaya dulu. Apa yang nanti akan tercapai, itu hanya aspek materinya saja. Nah, supaya lebih mudah, kita langsung pakai contoh saja. Contohnya ini sudah ada di depan mata. Jadi ketika kemarin pemerintah itu membuat kebijakan larangan ekspor nikel mentah, kemudian nanti disusul boksit. Ini adalah contoh bahwa bangsa ini mulai sadar kaya. Jadi sadar kaya itu artinya sadar apa yang sudah dimiliki. Apakah nanti bangsa ini benar kaya atau tidak, itu nanti dan kita tidak tahu. Ini yang tadi saya maksud terbalik. Itu sebabnya ketika bangsa ini sudah punya tekad, ya kan, pemerintah pokoknya apapun yang terjadi kita banding. Langkah ini akan membawa kita pada sebuah perubahan. Selama ini kita tidak maju karena banyak oknum-oknum atau mafia yang sebetulnya kaya mereka, tapi mentalnya miskin. Karena mentalnya miskin, mereka orientasinya memperkaya dirinya sendiri, tidak berpikir tentang bangsanya. Selama mereka bisa mendapat keuntungan banyak, entah itu menjual apapun terkait sumber daya alam yang sifatnya masih mentah, hal inilah yang membuat kita itu lambat dalam kemajuan. Jadi problem utama sebenarnya ya tadi, mentalitas miskin. Ini terkait dengan pemahaman spiritualitas. Jadi meskipun banyak tokoh, orang pintar, politisi, tapi mentalitas sadar kayanya ini tidak ada. Akhirnya kita melihat ada banyak kasus kolusi dan korupsi, baik terjadi menyangkut oknum di pemerintahan, DPR, dan pengusaha. Ini semua adalah pemahaman akan sadar kaya. Kalau mau dirangkum, formulanya ini sederhana. Bagaimana kamu ingin mencapai impian? Bagaimana kamu menjadi kaya? Urutannya sebetulnya kalau dari sisi spiritualitas, pertama itu kamu harus jadi kaya dulu. Kemudian berikutnya kamu berpikir kaya. Dan terakhir, bertindak kaya. Ketika kamu mempraktekkan Law of Attraction, rata-rata kebanyakan orang itu kan mulai dari berpikir kaya, bertindak, lalu baru menjadi kaya. Berpikir kayanya dibentuk dengan visualisasi dan afirmasi, ya kan? Tapi tidak ada perubahan dalam tindakan, ya sampai kapanpun tidak akan ada perubahan juga. Tidak akan menjadi kaya, tidak akan mencapai apa yang diimpikan. Nah, sekarang selanjutnya, ini yang sering orang rasakan sebagai sebuah kesulitan ketika praktek loa. Jadi misalnya, kamu sudah jatuh miskin, ya kan, tapi harus merasa kaya. Susah kan? Kamu sudah dikejar utang, tapi harus merasa punya uang. Tambah susah lagi. Jadi, saya mulai bisa memahami hal ini ketika dalam proses spiritual awakening ya. Jadi, semua orang itu pasti mengalami masalah. Supaya mengubah mindsetnya. Jadi kesadaran itu tentang perubahan dalam diri kita. Lalu bagaimana menjadi kaya kalau kita masih miskin?
Nah, inilah kekuatan pikiran. Bagaimana kita mengubah dan mempengaruhi pikiran kita sendiri. Jadi, ini dasarnya dulu. Kamu harus menjadi kaya dulu dalam level mental. Ini bukan sekedar saran motivasi ya, tapi memang secara sisi sains itu juga mempertegas tentang kunci dari semuanya. Ini adalah kesadaran dan mindset pikiran kita itu sendiri. Jadi penjelasan kalau sekarang fisika kuantum itu kan medan kuantum, ini medan yang kosong itu sebenarnya juga adalah energi. Kalau di ajaran teks-teks kuno, ya ini yang disebut kekosongan, bahwa semuanya ini adalah energi. Nah, apa kaitannya energi ini tadi dengan realitas? Realitas itu yang dijelaskan sifatnya maya. Itu sebabnya kondisi kamu dalam mimpi maupun terjaga tidak ada bedanya. Jadi fenomena mimpi, proyeksi astral, out of body experience, itu semua adalah jalan bagaimana kamu mengalami spiritual awakening, supaya sadar bahwa kalau kamu mimpi merasa kaya, ya kan, situ kamu punya rumah mewah, ya kan, punya mobil, tanah, dan lain-lain. Selama kamu tidak bangun, ya kamu tidak tahu bahwa itu hanya aktivitas pikiran saja. Nah, demikian pula spiritual awakening itu bagaimana kamu terbangun dari batasan egomu, tapi dalam dimensi jasmanimu. Hal-hal ini bisa dipahami dari penjelasan fisika kuantum yang sebenarnya sangat sederhana ya. Bahwa yang kita katakan segalanya energi ini ya spirit itu tadi. Kata lainnya bisa roh, bisa ruh, bisa chi, bisa prana, bisa akasa. Ada kekuatan tapi tidak ada wujudnya. Dan ini bisa membuat kamu merasa ada dalam realitas yang sifatnya mimpi itu tadi. Dengan demikian, pikiranmu itu adalah alat penciptaan. Maka kalau kamu ingin mewujudkan keinginan, ya kamu harus menciptakan. Jadi spiritual awakening dengan terjadinya banyak masalah dalam hidupmu itu sebenarnya intinya nanti poinnya juga ke sana juga. Mengubah mindset. Kalau kamu tidak mengubah mindset, tidak keluar dari pola yang lama, tidak akan keluar dari masalah. Segalanya adalah energi, dan energi itu adalah kesadaran. Kalau kamu sadar, ada keterjagaan, kamu bisa berpikir. Kalau tidak ada kesadaran, tidak ada keterjagaan, kamu tidak berpikir, ya semuanya tidak ada. Maka kesadaran itu adalah bagaimana kamu mengontrol apa yang kamu pikirkan, memilih mana yang kamu inginkan. Nah, jadi sebetulnya praktek law of attraction itu ke sana. Jadi ketika dalam praktek law, kenapa kamu harus yakin? Susah kalau dipraktekkan. Saya lebih cenderung mengatakan ya sudah, lakukan saja. Karena semakin kamu meyakini itu justru semakin susah, ya kan? Kamu ragu apakah besok benar-benar dapat atau tidak. Otomatis ragunya itu yang menarik situasi yang kamu ciptakan sendiri. Itu sebabnya kalau kamu sekarang sedang dalam kondisi jatuh, kenapa kamu harus merasa seperti di antara hidup dan mati? Ya pada akhirnya kan mau tidak mau, pada saatnya nanti kamu hanya melakukan saja. Sudah tidak berpikir nanti dapat atau tidak, hanya melakukan. Jadi praktek keyakinan itu yang dimaksud seperti itu. Kamu akan kesulitan meyakini apakah besok saya benar kaya, apakah impian saya benar-benar tercapai. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menjamin. Yang perlu kamu yakini, kalau kamu sudah melakukan satu langkah kecil, setiap sebat itu pasti ada akibat. Setiap aksi ada reaksi. Ini sains, jadi nggak perlu diyakini. Pokoknya kamu sudah melangkah, pasti nanti ada efeknya. Entah efeknya itu berhasil atau tidak, tapi langkah ini akan mempengaruhi pola pikirmu berikutnya. Nah, inilah proses orang terbangun secara spiritual. Poin penting keyakinan ini adalah sebenarnya sistem energinya. Mengubah keyakinan yang lama pada keyakinan yang baru. Karena logika sederhananya, kalau kamu tidak yakin sesuatu, kamu juga tidak terdorong untuk mencoba dan berusaha. Momen spiritual awakening, dark night of the soul, itu adalah bagaimana kamu diriset supaya mau tidak mau kamu bergerak saja, dan nanti semesta yang akan memberi arahan berikutnya. Oke, jadi kembali lagi pada formula sederhana, 3 langkah. Mulai dulu dari menjadi kaya, kemudian berpikir kaya, dan bertindak kaya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan menjadi kaya? Ini tentang kesadaran. Kaya itu tidak ada wujudnya. Kaya itu kan rasa. Jadi seseorang yang merasa kaya, dia tidak berkekurangan. Dia tahu apa yang dimiliki. Nah, yang dimiliki itu ada yang wujud dan yang tidak wujud. Yang tidak wujud itu ya potensi dirimu. Nilai-nilai apa yang kamu miliki. Nah, kamu
kamu fokus ke sana. Itu kenapa ketika ada banyak kasus orang-orang yang tiba-tiba saja naik daun, ya kan, entah karena viral atau apa, kaya seketika, tapi jatuhnya cepat juga, karena dia tidak sadar kaya. Orang yang sadar kaya, dia tahu apa yang dimiliki, kemudian dia bisa mengelola apa yang dia telah miliki, bahkan meningkatkannya. Nah, prinsip-prinsip pemahaman rasa kaya ini adalah spiritualitas. Rasa itu tidak ada wujudnya. Jadi kalau mau saya katakan, kamu pengen kaya, itu sudah salah, karena kamu sudah kaya. Nah, tinggal bagaimana ini disadari. Kaya dan miskin hanya pilihan. Di video pendek saya jelaskan, uang bukan energi, uang bukan kekayaan, uang hanya satuan untuk menghitung kekayaan. Demikian pula, kaya dan miskin hanya mindset. Ada banyak oknum yang terjebak kasus korupsi, mereka itu miskin karena masih berkekurangan, ingin memperbanyak hartanya, artinya dia miskin. Jadi unsur-unsur ini yang kalian pahami, yang sudah ada. Apa yang telah kamu miliki? Kamu punya kesehatan, itu ada kekayaan. Kalau kamu sakit, berapa banyak itu dinilai dengan uang. Jadi kekayaan ini adalah tentang satu aspek yang ada dalam dirimu. Apa yang telah kamu miliki. Jadi kebahagiaan keluarga itu kekayaan, kesehatan, relasi dengan banyak orang. Kamu fokus ke sini, apa yang sudah kamu miliki. Jadi praktek loa yang terkait visualisasi, afirmasi yang banyak di luar itu baru langkah keduanya. Nah, sekarang pada akhirnya kalian harus bertindak. Jadi bertindak kaya itu seperti apa? Kamu tidak mungkin bertindak kalau kamu tidak tahu apa yang telah kamu punyai, keahlianmu apa. Maka orang-orang yang punya mental kaya, yang sadar kaya, mereka selalu berinvestasi pada dirinya, selalu meningkatkan kemampuannya. Jadi untuk mempraktekkan loa itu satu rangkaian utuh ya. Jadi mentalitas kayamu harus disadari. Bahkan saya katakan aktivitas visualisasi, ya, afirmasi ini hanya pelengkap saja sebetulnya. Poin ketiga, kamu bertindak kaya. Kamu selalu berinvestasi pada nilai dirimu. Kamu belajar hal baru, melatih kemampuanmu, ya kan? Apapun itu bakatmu yang telah ada, kamu melakukan ini saja, itu kamu sudah berpikir kaya. Bahkan tidak hanya di level visualisasi dan afirmasi, kamu sudah melakukan tindakan. Tanpa ini semua, tidak akan pernah kamu itu mewujudkan impianmu. Jadi itu kenapa orang mempraktekkan loa tidak ada perubahan, karena mereka hanya berhenti di ritual visualisasi dan afirmasi belaka tanpa ada aspek tindakan. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga ini memberi wawasan kalian apa sebetulnya yang dimaksud dengan sadar kaya dan law of attraction itu sendiri. Kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, silahkan share, berikan komentar. Kalau ada yang kurang jelas, kita ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi.